ini bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis, wahai sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang muflis, siapakah orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat menjawab, qalu al muflisu fina mala dirhama wala mata. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya uang dan tidak punya aset, orang yang tidak punya duit dan tidak punya apa-apa. Jadi duit tidak punya, harta juga tidak punya. Itulah orang yang bangkrut. Kalau kita gambarkan dari jawaban para sahabat, ada seorang yang mempunyai bisnis, ada seorang yang mempunyai usaha, berdagang, berjualan. Di awal-awal dagangannya laris, jualannya laku, bisnisnya berkembang pesat, bahkan setiap bulannya menghasilkan pundi-pundi pendapatan yang luar biasa. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, lambat laun usahanya mulai seret, jualannya mulai tidak lancar. Mungkin disebabkan karena modalnya dari sesuatu yang kurang barokah, hingga di akhirnya hasilnya tidak barokah. Atau mungkin modalnya dari sesuatu yang halal, akan tetapi cara berbisnisnya, cara berjualannya dengan cara-cara yang diharamkan, hingga akhirnya modalnya habis, jualannya tidak laku, asetnya semuanya hilang. Ini yang dinamakan bangkrut menurut para sahabat, kalau kita gambarkan. Atau mungkin ma'asyiral muslimin, di kalangan kita saat ini ada orang berinvestasi dengan investasi yang menjanjikan setiap bulannya, nanti 1 bulan dengan modal sekian akan mendapatkan sekian. Modalnya semakin besar, maka janji yang diperoleh akan mendapatkan penghasilan per bulan yang lebih besar. Padahal dia tidak tahu, dia berinvestasi pada perusahaan yang tidak jelas rasionalnya. Boleh dibilang perusahaan bodoh. Mungkin di awal-awal tahun, di awal-awal bulan lancar mendapatkan penghasilan dari sesuatu yang diinvestasikan. Mobil sudah tergade, motor sudah tergade, sertifikat rumah sudah tergade, dengan harapan ingin cepat kaya, ingin mendapatkan tambahan penghasilan lebih. Hingga suatu saat seiring berjalannya waktu, karena perusahaan tersebut tidak jelas rasionalitasnya, perusahaan itu korup, hingga akhirnya modalnya habis, asetnya hilang, rumah yang tadi digadaikan belum sempat dibayar, belum sempat ditebus, hilang, musnah. Inilah orang yang bangkrut barangkali. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, menurut Kanjeng Nabi, menurut Rasulullah bukan seperti itu. Maka Rasulullah menjelaskan, wahai para sahabat, ketahuilah innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang bangkrut nanti di akhirat adalah ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin. Orang membawa setumpuk segunung, bergunung-gunung pahala
sholatnya dia bawa, pahala zakatnya dia bawa, pahala puasanya dia bawa. Kalau mendapatkan pahala yang begitu banyak, tentunya sholatnya beres, sholat berjamaahnya beres, zakatnya beres, zakat fitrah dia tunaikan, zakat mal yang menjadi hak dari fakir miskin 2,5% ia tunaikan. Puasanya beres, puasa Senin Kemisnya beres, puasa sunnah, apalagi puasa wajibnya. Subhanallah, ada seorang hamba membawa setumpuk segunung amal yang luar biasa, akan tetapi sayang seribu sayang, ketika dia hidup di dunia, dia mempunyai permasalahan, dia mempunyai dosa. Hingga akhir hayatnya permasalahan tersebut, dosa tersebut belum terselesaikan. Hingga akhirnya pahala yang segunung-gunung tadi, pahala yang segitu banyaknya, orang yang ahli ibadah, ahli sujud, ahli zikir, ahli baca Quran, pahalanya hilang, pahalanya habis. Yang disebutkan Nabi muflis, bangkrut. Yang disebabkan karena yang pertama, dosa yang dilakukan qad satamahada, dosa mencaci maki seseorang, dosa menghina seseorang, dosa merendahkan seseorang. Hati-hati, walaupun kita ahli ibadah, walaupun si fulan itu ahli sholat tahajud, mungkin jedatnya sampai berwarna hitam, puasanya tidak pernah telat, puasa Senin Kemisnya, apalagi puasa Daud, akan tetapi ketika melakukan suatu dosa, pernah mencaci maki orang, pernah menghina seseorang, pernah merendahkan seseorang sampai dia wafat, belum pernah meminta maaf, belum terselesaikan, ataupun dosanya belum dimaafkan. Hati-hati, nanti kelak di yaumul qiyamah akan diinterupsi, akan diprotes. Yang harusnya orang itu orang Islam, sholat 5 waktu ia tunaikan, zakatnya ia tunaikan, puasa Ramadannya ia tunaikan, ia puasa, bahkan ia haji. Sesuai ilmu fikih, rukun Islam telah ditunaikan, dia ahli surga. Ketika akan dibawa ke surga, diinterupsi, diprotes. Ya Allah, jangan dibawa dulu ke surga si fulan tersebut. Kenapa? Karena waktu di dunia, walaupun dia ahli ibadah, dia pernah melakukan dosa terhadap saya, dia pernah mencaci maki saya, dia pernah menghina saya. Saya protes, ya Allah. Nanti di yaumul qiyamah akan ditampakkan oleh Allah. Yauma'idz yasdurun nasu astatal liyura akmalahu, akan ditampakkan filmnya, kita akan dilihat, semua orang akan melihat apa yang menjadi hak seseorang, apa yang dituntut seseorang. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hati-hati. Penyelesaiannya gimana? Penyelesaian yang pertama, fayuqta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Maaf, di akhirat tidak ada acara halal bihalal. Sudah tidak ada acara halal bihalal. Di akhirat sudah tidak ada acara silaturahim. Maka kalau sudah seperti ini, aturan ketentuan berlaku. Fayuqta hada min
hasanatihi wa hada min hasanatihi. Pahalanya diambil. Pahalanya diambil, kemudian diberikan kepada orang yang tersakiti tersebut. Ini baru dosa satamahada. Dosa yang kedua, wa qadzafahada. Dosa memfitnah seseorang, dosa menuduh seseorang, menyebarkan berita kebohongan, menyebarkan berita kebencian, berita hoax. Hati-hati, dosa ini yang akan menghabisi pahala sholat kita. Maka penyelesaiannya sama, amalnya diambil, pahalanya diambil. Ketika pahala sholatnya habis, pahala puasanya diambil. Yang tadinya puasa Ramadannya dengan kusuknya, dia tahan lapar mulai fajar, dengan khusuknya di dalamnya ada zikir, ada sholat sunat-sunat, di malamnya ada tadarus, ada sholat tarawih. Habis amalnya diambil, diberikan kepada orang yang tersakiti. Dosa yang ketiga, wa akala mahada, makan harta orang lain, memakan dengan senjata sengaja hak orang lain. Ini dapat kita gambarkan ketika seorang RT, seorang Pak Lurah yang mendapat amanah dari warganya untuk memimpin suatu warga dengan tujuan bisa mensejahterakan warganya. Suatu ketika mendapatkan bantuan sosial untuk masyarakatnya, mungkin dengan wujud sembako, mungkin dengan dengan BLT, yang harusnya 100 orang diberikan, maka yang 50 diambil, yang 50 dibagikan. Hati-hati, kalau sudah seperti ini, sudah tentu banyak orang nanti yang akan menuntut. Ya Allah, jangan dimasukkan si fulan ke surga. Dulu telah mengambil hak saya, harusnya saya mempunyai beras, mendapatkan beras, mendapatkan BLT. Saya orang yang tak punya, saya orang yang berhak mendapatkannya. Akan tetapi saya tidak mendapatkannya, ya Allah. Saya protes. Ternyata dia ketahuan korupsi. Hati-hati, semakin banyak orang yang menuntut kita, kelak di yaumul qiyamah nanti pahalanya akan semakin habis. Masyaallah muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Dosa yang kelima yaitu wadorobahada. Seseorang itu pernah menempeleng seseorang tanpa sebab, pernah menendang seseorang tanpa sebab, menyakiti seseorang dengan perkataan dan perbuatannya. Hati-hati, sampai menjelang wafatnya tidak pernah meminta maaf, atau mungkin tidak pernah merasa salah karena kesombongannya, merasa alim, merasa kaya, merasa derajatnya paling tinggi. Hati-hati, nanti di akhirat akan diinterupsi, akan diprotes. Yang harusnya si fulan ini masuk surga, gara-gara mempunyai permasalahan yang belum terselesaikan, maka pahalanya bisa jadi habis. Kalau sudah habis bagaimana? Maka ketika pahalanya itu sudah habis, fa'in faniyat hasanatuhu qabla ayyubdo. Sementara tuntutan orang begitu banyak, banyak orang yang tersakiti, banyak orang yang terzolimi, ma alaihi akhida min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Selanjutnya dosa orang yang tersakiti itu diambil, kemudian diberikan kepadanya. Pahalanya habis, mendapatkan dosa orang yang tersakiti, dia dilemparkan ke dalam api neraka. Inilah orang yang bangkrut yang pertama. Yang kedua, orang yang dalam kesendiriannya, kelihatannya dia ibadah, kelihatannya dia suka mengikuti pengajian, mungkin senang bersolawatan, sholat duhanya
selalu istiqomah tepat waktu. Dia pandai, rajin membaca Al-Quran. Akan tetapi ketika di dalam kesendiriannya, dia senantiasa bermaksiat kepada Allah. Dia suka melihat sesuatu yang dilarang oleh agama. Dia mungkin senang melihat situs-situs yang dilarang oleh agama, melihat pornografi, ataupun melampiaskan syahwatnya kepada perempuan-perempuan yang bukan haknya. Dan ini pernah diceritakan terjadi. Ada seorang yang dikatakan seorang yang mempunyai ilmu agama, disegani, akan tetapi beliau meninggal dalam keadaan bermaksiat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innas sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nuranimu, semua itu akan dimintai suatu pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang bangkrut, akan tetapi kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang insya Allah akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu